Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suman Hananto dengan NPM 2013031026. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dalam tugas proyek mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ekonomi. Adapun judul dari proposal saya ini pengaruh minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil pembelajaran akuntansi keuangan siswa kelas 11 AKL di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Latar belakang dari penelitian saya yaitu berdasarkan data nilai mata pelajaran akuntansi keuangan siswa kelas 11 AKL di SMK Gajah Mada Bandar Lampung, yang mana dilihat dari hasil belajar tersebut berupa nilai siswa kelas 11 AKL itu lebih dari 50% siswa itu mendapatkan nilai di bawah KKM. Dan juga dilihat berdasarkan wawancara saya dengan guru mata pelajaran tersebut, didapat bahwa siswa banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin seperti bermain handphone pada saat jam mata pelajaran, dan juga siswa ada tertangkap tidur saat pembelajaran berlangsung. Kemudian identifikasi masalah, yaitu yang pertama rendahnya minat belajar siswa, yang kedua rendahnya disiplin belajar siswa, dan yang ketiga rendahnya hasil belajar siswa. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh secara parsial minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan siswa kelas 11 AKL di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Yang kedua, apakah ada pengaruh secara parsial disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan siswa kelas 11 AKL di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh secara simultan minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan siswa kelas 11 AKL di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh secara parsial minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan minat belajar dan hasil belajar terhadap hasil belajar. Untuk mengetahui secara simultan minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar di akuntansi keuangan. Untuk batasan masalahnya yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang luas, pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan siswa kelas 11 AKL di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Untuk ruang lingkupnya yaitu yang pertama objek penelitiannya yaitu minat belajar, disiplin belajar, dan hasil belajar. Yang kedua, objek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 AKL di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Tempat penelitian yaitu SMK Gajah Mada Bandar Lampung, yang waktu penelitiannya tahun 2022, dan disiplin ilmunya yaitu ilmu pendidikan. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Untuk hasil belajar, yang pertama hasil belajar yaitu menurut Kusnandar tahun 2013, hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, minat belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat artinya kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Individu yang memiliki minat akan merasakan perasaan senang saat melakukan kegiatan yang diminati. Jadi minat belajar yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap keinginan untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu disiplin belajar. Menurut Sanjaya tahun 2005, disiplin belajar adalah hal yang sangat diperlukan oleh siswa. Dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Penelitian yang relevan yaitu Rusdi pada tahun 2017 dengan judul pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika pada murid kelas 4 SD negeri 193 Zena Kecamatan Telulimpoe Kabupaten Sinjai. Berdasarkan penelitian tersebut didapat bahwa pengaruh variabel minat belajar yaitu sebesar 0,9839 yang mana lebih besar dari R tabel
sebesar 0,3388, pada taraf signifikan 5% dan 0,2869 pada taraf signifikan 1%. Dan tingkat pengaruh yang diberikan sebesar 96% terhadap hasil belajar matematika. Nah, berikut itu kerangka berpikir yang mana garis putus-putus itu menunjukkan pengaruh variabel x1 dan x2 secara parsial, dan garis sambung itu menunjukkan pengaruh x1 dan x2 secara simultan. Kemudian ada hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu ada pengaruh dari minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan siswa kelas 11 akuntansi keuangan dan lembaga di SMK Gadjah Mada Bandar Lampung. Yang kedua yaitu ada pengaruh dari disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan di SMK siswa kelas 11 AKL di SMK Gadjah Mada Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu ada pengaruh dari minat dan disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi keuangan siswa kelas 11 AKL di SMK Gadjah Mada Bandar Lampung. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian regresi kuantitatif atau uji pengaruh kuantitatif dengan pendekatan regresi ex post facto dan survei. Kemudian untuk populasinya yaitu siswa kelas 11 AKL SMK Gadjah Mada Bandar Lampung tahun ajaran 2022-2023 dengan jumlah siswa sebanyak 29 orang. Untuk teknik sampling yang saya gunakan yaitu non-probability sampling dengan metode sampling jenuh, dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu angket, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya yaitu rangkaian uji penelitian. Yang pertama uji persyaratan instrumen. Uji persyaratan instrumen yang saya gunakan yaitu yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua yaitu uji prasyarat analisis data, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Kemudian uji asumsi klasik, yang mana yang pertama itu uji linearitas, kemudian uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir teknik analisis data yang saya gunakan yaitu uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.